Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Izatunisa dengan NPM 097. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan materi kami, yaitu materi kalimat efektif. Sebelum kita mulai presentasi, yuk kenalan dulu sama kelompok 6A. Ada saya sendiri, Aisyah Izatunisa dengan NPM 097. Ada Aprizal Bakri dengan NPM 094, ada Dina Dwi Aulia dengan NPM 326, ada Dita Anggraini Wijaya dengan NPM 136, ada Mauli AZ Hatang dengan NPM 130, ada M Dava Pansyadila dengan NPM 004, dan ada M Farel Alfarouki dengan NPM 346. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Siska Merita SPD MP. Oke, kita sudah perkenalan ya. Jadi, tanpa menunggu lama, ayo langsung aja kita ke penjelasan materinya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aisyah Izatunisa dengan NPM 097. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi saya yaitu mengenai pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Di sini saya mempunyai 4 pendapat para ahli mengenai pengertian kalimat efektif. Yang pertama ada pendapat dari Rahayu pada tahun 2007. Beliau berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Putra Yasa pada tahun 2007. Beliau berpendapat bahwa kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, informasi, dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya. Kemudian yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Yang terakhir ada pendapat dari Arifin pada tahun 1989. Beliau berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Kemudian kesimpulannya apa? Dalam artian singkat, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aprizal Bakri. Halo teman-teman, saya Aprizal Bakri, NPM 21120111094. Akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yaitu yang pertama adalah kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, teman-teman untuk mengetahui kesepadanan struktur yang baik, tentunya teman-teman harus memenuhi poin-poin yang harus dipenuhi, yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Contohnya itu adalah kata di, pada, ke, oleh, tentang, mengenai, untuk, dan lain-lain. Contohnya, untuk semua mahasiswa perguruan tinggi, ini harus membayar uang kuliah. Itu adalah kalimat efektif yang subjek dan predikatnya tidak jelas. Sedangkan yang benar adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Lalu yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus, sehingga menjadi sulit untuk dipahami. Berikut adalah contoh kalimat efektif yang benar, yaitu dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Sedangkan yang salah adalah penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata. Contoh yang salah adalah sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Sedangkan yang benar adalah sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Lalu dilanjutkan dengan syarat kalimat efektif yang kedua adalah kehematan kata.
Kalimat efektif tidak perlu menggunakan kata prasa atau bentuk lain yang tidak diperlukan, yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Perhatikan kata jamak dan hindari pengulangan subjek. Yang ketiga, hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Lalu yang keempat, kecermatan penalaran dalam kalimat efektif. Terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Hendaknya pemilihan kata-kata sesuai ejaan bahasa Indonesia atau EBI. 5. Mengemukakan pemahaman yang sama antara pikiran, pendengaran, atau pembaca dengan pemikiran pembicara atau penulisnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Dwi Aulia. Saya Dina Dwi Aulia dengan NPM 326 akan mempresentasikan materi bagian C mengenai unsur-unsur kalimat efektif. Adapun unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur kalimat efektif yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Sehingga subjek dalam suatu kalimat tidak hanya berupa orang atau penyebutan nama orang, bisa juga penyebutan nama benda, termasuk juga merek suatu produk. Subjek kemudian masuk ke dalam jenis unsur wajib dan utama, sehingga nyaris tidak ada kalimat yang tidak mengandung unsur satu ini. Meskipun pada kalimat tanya, yang menghapus subjek biasanya digantikan dengan penyebutan milik. Misalnya, subjek nama diganti dengan kata milikmu, miliknya, dan sejenisnya. Unsur kalimat efektif yang kedua, yaitu predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Umumnya, predikat berbentuk kata kerja yang memberi kejelasan maksud atau makna dari kalimat. Sebab menjelaskan kenapa subjek disebutkan dalam kalimat, baik itu berupa apa yang dilakukan maupun apa yang dialami oleh subjek tersebut. Tanpa predikat, maka kalimat menjadi tidak lengkap, sehingga sifatnya sama wajibnya dengan subjek. Inilah yang membuat kalimat paling pendek minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Unsur kalimat efektif yang ketiga, yaitu objek. Objek merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Suatu kalimat sebenarnya membutuhkan objek, hanya saja sifatnya tidak selalu wajib. Sebab, seperti yang disampaikan di poin sebelumnya, kalimat sederhana namun efektif bisa hanya terdiri dari subjek dan predikat. Namun, keberadaan objek akan menyempurnakan kalimat tersebut. Objek kemudian bisa memperjelas maksud atau makna dari suatu kalimat. Unsur kalimat efektif yang keempat, yaitu keterangan. Keterangan merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. Keterangan dalam kalimat membantu penulis menjelaskan dengan lebih detail. Secara umum, keterangan berbentuk konjungsi atau kata hubung. Tidak semua kalimat memiliki keterangan, karena sifatnya nyaris sama dengan objek, yakni tidak wajib. Kalimat tanpa keterangan pun sudah bisa membuat syarat kalimat efektif, selama memiliki subjek dan predikat. Hanya saja, ketika penulis ingin menyampaikan sesuatu sejelas dan selengkap mungkin, maka keterangan wajib ditambahkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Anggraini Wijaya. Saya Dita Anggraini Wijaya, NPM 136. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi dua, yaitu struktur kalimat efektif umum dan struktur kalimat efektif paralel. Struktur kalimat efektif umum merupakan unsur-unsur yang membangun kalimat yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Struktur kalimat efektif disebut juga dengan kesejajaran atau paralelisme. Dalam suatu kalimat, dapat penggunaan bentuk-bentuk atau unsur-unsur bahasa yang sama digunakan dalam satu kalimat. Contoh, penyakit Alzheimer alias pikun adalah suatu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya.
Kalimat di atas merupakan ide-ide yang sederajat dengan kata mengerikan dan berbahaya. Oleh karena itu, bentuk yang dipakai untuk kata-kata sederajat di dalam kalimat di atas harus sama atau paralel, sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat di bawah ini. Penyakit Alzheimer alias pikun adalah suatu segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan. Struktur kalimat paralel. Yang pertama ada kesejajaran bentuk. Merupakan imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata yang sangat berperan dalam membentuk kesejajaran. Berikut contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran itu. Contoh kalimat, tugas para pustakawan meliput pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ketidaksejajaran itu ada pada kalimat pembelian yang disejajarkan dengan kata membuat dan mengatur. Agar sejajar, ketiga satuan tersebut dapat diubah menjadi kalimat nomina, semua, atau verba, yaitu kalimat kerja semua. Menjadi, tugas pustakawan meliput pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Atau, menjadi tugas para pustakawan adalah membeli buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Struktur kalimat paralel yang kedua ada kesejajaran makna. Mari kita melihat langsung kepada contoh kalimat. Contoh kalimat berikut merupakan contoh dari ketidaksejajaran makna. Yang pertama, dia berpukul-pukulan, dan yang kedua, ada adik memetiki setangkai bunga. Pada kalimat 1, aktivitas berpukul-pukulan atau saling pukul memerlukan pelaku lebih dari satu orang. Sementara pada kalimat kedua, memetiki bunga merupakan aktivitas berulang-ulang bukan pada setangkai bunga. Oleh karena itu, perbaikan kalimat kedua tersebut agar menjadi kalimat sejajar sebagai berikut. Dia berpukul-pukulan menjadi mereka berpukul-pukulan, adik memetiki setangkai bunga menjadi adik memetik setangkai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mauli Amani Zahuti Hatang. Saya Maulia Manizati Hatang dengan NPM 21520111130 akan melanjutkan materi bagian C, yaitu kesejajaran dalam perincian pilihan. Kesejajaran dalam perincian pilihan ini memiliki contoh pemasangan telepon akan menyebabkan A. melancarkan tugas, B. untuk menambah wibawa, dan C. meningkatkan pengeluaran. Bisa kita lihat pada contoh soal di atas, jawaban yang diharapkan tentu saja adalah pilihan yang A. Tetapi, kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas bukanlah kalimat yang baik. Oleh karena itu, soal di atas dapat kita ubah sebagai berikut. Pemasangan telepon akan meningkatkan, yang benar adalah A. kelancaran tugas, B. wibawa, dan C. pengeluaran. Selanjutnya, materi bagian E, yaitu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity ini memiliki arti, yaitu berapapun bentuk sebuah kalimat, baik kalimat inti maupun kalimat luas, agar tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif, tentu saja harus hanya mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Yang kedua, ada kehematan atau ekonomi. Yang dimaksud dari kehematan atau ekonomi ini adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Yang ketiga, ada penekanan atau empasis. Maksud dari penekanan atau empasis ini yaitu tentang setiap kalimat memiliki ide pokok. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara dengan memperlambat ucapannya, meninggikan suara, dan juga sebagainya pada kalimat tadi. Yang terakhir adalah kevariasian atau variety. Kevariasian atau variety ini memiliki arti yaitu kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh M. Dava Pansadila. Saya Muhammad Dava Pansyadila dengan nomor NPM 004. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi, yaitu sebuah kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu dan tidak jelas. Seperti saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Yang kedua ada kalimat ide atau gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Seperti menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata yang tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat yang
paling efektif contohnya ialah diharapkan kepada calon siswa atau siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, M. Farel Al-Faruqi. Saya Muhammad Farel Al-Faruqi, NPM 346. Di sini saya akan menerangkan materi bagian G, yaitu mengenai fungsi kalimat efektif. Yang pertama, sifatnya yang jelas, tegas, tidak multitafsir atau ambigu, membuat kalimat efektif banyak digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen-dokumen penting, misalnya skripsi, disertasi, undang-undang, surat resmi, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi lainnya, yaitu dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan. Selain itu juga, fungsi kalimat efektif ini dapat memperindah sebuah penulisan. Baik, demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.